Ini saya menemukan atau melihat teman-teman ya. Dikatakan menemukan karena sudah ditemukan orang yang dahulu. Ini saya melihat ada sebuah peninggalan kuno makuno, sebuah pintu ambang ya, yang berada di depan pintu makam Eyang Boncolono, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Indonesia, atau orang menyebutnya makam Maling Gendiri ya. Selamat siang, salam mulia, salam budaya, salam Nusantara. Teman-teman, ini saya berada di Kediri ya, mau ziarah ke makam Eyang Boncolono. Ini saya ada di pertengahan perjalanan ya, sambil menikmati suasana alam pegunungan yang sangat indah. Alkisah Ki Boncolono merupakan anak Kiai Ageng Pancuran yang memiliki kesaktian tinggi teman-teman, yang sangat mandraguna. Ia gunakan untuk mencuri harta kekayaan milik company serta antek-anteknya. Bukan tanpa sebab, company Belanda merupakan pemeras rakyat pribumi yang memaksa menanam kopi, teh, tembakau, dan cengkeh. Hal yang dilakukan tersebut bertujuan untuk memulihkan kas negara Belanda yang banyak terkuras untuk biaya Perang Jawa pada tahun 1825 sampai 1830. Ki Boncolono yang melihat rakyat tidak berdaya akhirnya tidak tinggal diam. Dalam buku Wali Beranda Jawa, Tanah Jawa, peneliti George Quinn menulis Ki Boncolono sebagai pencuri ambigu dalam tindak tanduk susilanya, tetapi sakti mandraguna. Namun jangan salah, Ki Boncolono mencuri bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk orang lain yang sedang kesulitan ekonomi pada saat itu, seperti petani, rakyat jelata, kaum kromo yang ditindas company. Ki Boncolono memperhatikan gaya bandit budiman berandal ala Belanda Lokajaya yang berada pada masa akhir kerajaan Majapahit hingga banyak masyarakat Kediri yang yakin dia adalah Maling Genitri. Kembali ke dalam buku Wali Tanah Jawa, Maling Genitri mempunyai saudara tua bernama Maling Kapa. Mereka merupakan dua saudara maling sakti yang selalu melakukan aksinya di malam hari. Keduanya adalah murid Sunan Ngerang, seorang ulama besar dari kawasan pesisir Juwana, Jawa Tengah, yang menyasar kepada orang zalim yang kaya raya. Akhir penjaraan tempat semakin menjadi ketika Tumenggung Mojoroto dan Tumenggung Boncolono serta murid mereka menyatakan bergabung menjadi sekutu Ki Boncolono. Belanda sangat marah dan memerintah antek-anteknya mengejar hidup atau mati Ki Boncolono. Kekuatan beliau sakti sulit dikalahkan oleh Belanda. Untuk menangkapnya bahkan mereka ketika berhasil dikepung, beliau selalu berhasil lolos. Konon pencuri budiman ini cukup mengandalkan seberkas cahaya bisa menyusup ke dalam bangunan melalui lubang kecil, ataupun Ki Boncolono cukup merapatkan diri ke tembok, tiang, atau ke pohon di dekatnya. Dia akan lenyap dalam hitungan singkat, serta dirinya dikenal kebal senjata seperti tan tembak peluru. Dia bisa hidup lagi ketika tubuhnya menyentuh tanah. Begitu ditulis dalam buku Berandal Tanah Jawa. Terdapat desas-desus Ki Boncolono menguasai ilmu Pancasona. Rawe rontek merupakan sebuah ilmu kuno yang dimilikinya dan sulit menemui maut. Setiap meninggal dunia akan hidup kembali selama tubuhnya masih menyentuh tanah.
Seperti teman-teman ya, alkisah dari maling genitri atau Mbah Boncolono atau Yang Boncolono ini. Ini saya melihat suasana alam kota Kediri, Daha Kediri teman ya, dan sekitarnya yang sangat indah, yang dimana kalau saya rasakan ini di zaman kuno makuno atau kuno majuno. Di bawah sana itu dulu adalah sebuah lautan. Mengingat Pulau Jawa itu dahulunya adalah sebuah lautan dan hanya gerumbul-gerumbul pegunungan-pegunungan atau pulau-pulau. Itu adalah gambaran di mana di masa Kadiri Dahapura dulu atau Babat Dahapura, di sini ini adalah sebuah tempat yang sangat tinggi, yang saya percaya ini adalah tempat bangunan seperti menara atau tempat candi seperti teman-teman, atau menara yang menjulang ke angkasa. Ini saya merasakan teman-teman ya, suasana aura yang dingin, yang tenang di sini. Ya mungkin di sini ada makam-makam tokoh-tokoh yang sangat dihormati oleh masyarakat Kediri dan sekitarnya, yang tentunya sudah sangat terkenal dan fenomenal teman-teman. Kali ini saya sengaja merasakan aura. Sebelumnya di sini apa dahulunya seperti itu teman-teman. Saya merasa ada suatu zaman di sini ini, di makam keberadaan Eyang Boncolono dan murid-muridnya ini, saya merasakan ada situasi yang lebih kuno makuno. Kalau dilihat dari relief di di gua Selomangkleng Klothok itu, di situ saya melihat relief ada manusia kerdil yang kupingnya panjang, yang dikatakan di dalam babat tanah Jia Hua Dwipa atau Jadwipa itu, ketika Ziniken putra dari Zinayau Badra ya, membabat tanah Dahapura ini. Mereka membuat pondok, dan pondok itu semakin besar dan masyarakat semakin banyak, menjadi istana. Maka tempat tersebut di sekitar Gunung Klothok itu dinamai, kalau nggak keliru, Purasari Dahapura ya, karena dibangun di atas hutan kayu daha atau kayu gaharu yang terkenal saat ini. Sedangkan dibangun juga di suatu tempat yang lebih tinggi, di ujung pegunungan, di suatu tempat yang lebih tinggi, sebuah menara yang menjulang tinggi, mencakar langit. Kalau dinaikin dapat terlihat lautan di kiri kanan di sekitar Gunung Klothok ini. Saya merasakan di makam Yang Boncolono dan murid-muridnya ini, inilah tempat yang dimaksud di masa lalu itu teman-teman ya. Semoga nanti saya menemukan sesuatu lah sepulang dari sini ini, tanpa mengurangi rasa hormat atas cerita atau sejarah maling gentiri atau Ki Boncolono dan yang lain di sini ya. Tapi saya lebih merasakan ada lebih cerita yang lebih kuat, seperti pernah ada bangunan yang sangat tinggi di sini teman-teman. Bahkan saya merasa mungkin makam ini adalah sebuah makam ya, yang sengaja dibikin untuk menutupi sebuah situs yang lebih kuno makuno.
di sini tentang peradaban yang lebih besar yang maju sebelum ada kerajaan Majapahit dan Singhasari atau Tumapel, teman-teman. Ini saya menemukan atau melihat, teman-teman ya. Dikatakan menemukan karena sudah ditemukan orang yang dahulu. Ini saya melihat ada sebuah peninggalan kuno makuno, sebuah pintu ambang ya, yang berada di depan pintu makam Eyang Boncolono, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Indonesia, atau orang menyebutnya makam Maling Gendiri ya. Tapi saya tidak mau menyebutkan maling karena jasa beliau sangat besar, orang yang dermawan begitu saja, teman-teman ya, yang telah mengorbankan jiwa dan raganya untuk kebaikan. Tentu beliaunya itu yang Boncolono adalah, dan kawan-kawannya itu adalah orang-orang yang terpilih di masa lalu, sehingga telah mengorbankan jiwa dan raganya serta hartanya. Di sini saya melihat sebuah batu ambang, teman-teman. Artinya di sini dulu sebelum ada makam Eyang Boncolono itu sudah ada peradaban ya. Sebagai bukti realnya ini adalah sebuah batu ambang yang masih sangat utuh. Batu ambang adalah tempat menaruh daun pintu di masa lalu, teman-teman ya, atau teknologi leluhur Jawa Dwipa atau Nusantara di masa lalu. Itu yang bulat itu adalah untuk menaruh tiang, teman-teman. Ada 2 buah ya. Nah, itu. Jadi di sini ini ternyata memang tidak salah kalau Eyang Boncolono lari ke sini atau dimakamkan di sini. Atau memang sengaja Eyang Boncolono ini adalah sebuah makam untuk menutupi situs di masa lalu, juga bisa, teman-teman. Tapi kita nggak usah saling berdebat, teman-teman. Kita lihat ya, ini batu batanya ini kan separuh, ini sekitar 22, tebalnya ini sekitar enggak bayang meteran saya tadi, ada 10 sampai 9 cm ini. Paling tipis 8 ini ya, 89. Nah, ini di masa era Kadiri nih, teman-teman ya. Mungkin di masa Raja ya Kediri terakhir, Raja Kertajaya, atau juga bisa ini adalah di era Jaya Katuang juga bisa, karena Jaya Katuang juga masih cucu daripada Kertajaya ya. Karena tidak ketemu angka tahunnya ini. Saya toleh lirak-lirik tidak menemukan angka tahunnya, teman-teman ya. Kita lihat, amin buah. Nah, ini banyak batu bata jumbo, teman-teman ya, di sekeliling sini. Nah, ini batu batanya jumbo semua. Nah, ini teman-teman ya. Itu banyak sudah jatuh-jatuh ini. Artinya ini dulu adalah suatu tempat yang disakralkan. Bisa juga candi ya, bisa juga candi, bisa juga ini adalah menara yang saya cari. Misalnya gini, saya tadi kan mencari babat daha ya, Dahapura, yang mana itu yang si Niken itu membabat alas Dahapura. Sebetulnya tadi mencari bekas menara itu, teman-teman, tapi saya menemukan makam Eyang Boncolono. Namun setelah saya keluar, tiba-tiba saya melihat sebuah peninggalan yang sangat berharga berupa sebuah batu ambang ya, dan batu batanya jumbo-jumbo ini, teman-teman. Belum bisa dipastikan ini era apa ya, tapi kalau melihat batu batanya jelas ini era Kadiri, teman-teman. Baik itu Kertajaya atau mungkin lebih tua lagi bisa.
Oke, sekian, terima kasih. Jas merah jangan sekali-kali melupakan sejarah. Salam mulia, salam budaya, salam Nusantara.